Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Salam sehat, salam semangat. Kita bersiap untuk mengabdi kepada masyarakat. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah didapatkan oleh kalian sebelumnya. Kemarin materinya kurang lebih sampai kepada model implementasi program, yang mana dalam model implementasi program tersebut ada 3 hal penting menurut Korten yang harus diperhatikan dalam menyusun ataupun mengimplementasikan sebuah program, terutama kaitannya dengan pendidikan masyarakat. Ada 3 hal ada program, ada organisasi, dan juga ada pemanfaat. Bagaimana program itu bisa berjalan? Tentunya ada organisasi yang menjalankan. Organisasi yang menjalankan tidak akan bisa berjalan juga kalau tidak ada SDM. SDM tidak akan berjalan kalau tidak ada penugasan. Penugasan tidak akan berjalan juga kalau misalkan tidak diiringi, tidak dibarengi dengan kompetensi yang mumpuni dari masing-masing orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, sehingga program tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi, dan dampaknya adalah bagi masyarakat ataupun kalau dikatakan dalam model implementasi program Korten ini adalah pemanfaat. Masyarakat sebagai pemanfaat dari program yang dilakukan ataupun dijalankan oleh suatu organisasi. Kalau dalam hal ini pendidikan masyarakat itu yang menjalankan program yang bisa PKBM, bisa PSKB, LKP, dan satuan-satuan lainnya yang dapat melaksanakan ataupun menjalankan program-program pendidikan masyarakat yang nantinya akan kita bahas apa saja program-program, meskipun sudah kalian dapatkan sebelumnya tapi kita akan ulas kembali apa saja program-program pendidikan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang nanti kita akan bahas. Oke, kita berlanjut ke materinya. Silahkan. Kita lanjutkan materinya. Nah, ini dia tampilan yang kemarin sudah kita bahas, model implementasi program. Ada program, organisasi, dan pemanfaat. Jadi ini perlu kalian pahami juga. Berikutnya kita akan membahas ini, mengulas kembali program-program pendidikan masyarakat itu tidak akan jauh dari yang namanya kegiatan sistemik yang terorganisir, meskipun pendidikan non formal, pendidikan masyarakat, tapi tetap pelaksanaan pendidikannya itu harus terorganisir, terstruktur, sistematis seperti itu. Meskipun tidak berjenjang, karena itulah perbedaan antara pendidikan non formal dengan pendidikan formal. Kita tidak ada jenjang, meskipun ada beberapa hal yang berjenjang seperti pendidikan kesetaraan, pendidikan aksesibilitas ini, dan seterusnya. Pendidikan masyarakat dalam melaksanakan programnya itu harus mengacu pada komponen proses dan tujuan, yang mana komponen proses dan tujuan ini terdiri dari 7 hal. Nah, ini adalah gambarannya, ada environmental input, yang berkaitan dengan lingkungan alam, sumber daya alam yang ada di sekitar lembaga, yang ada di sekitar masyarakat, yang bisa kita gali potensinya sehingga itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar ataupun daya dukung yang dapat mengarahkan, yang dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran. Sumber daya alamnya bisa sumber daya alam hayati ataupun juga non hayati, karena banyak hal yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekitar kita, potensi-potensi daerah. Makanya setiap akan melakukan kegiatan pendidikan masyarakat ataupun menjalankan program pendidikan masyarakat diawali dengan identifikasi kebutuhan. Ada masukan lingkungan ataupun environmental input. Lalu berikutnya ada masukan sarana. Masukan sarana berkaitan ataupun instrumental input itu berkaitan dengan secara keseluruhan sumber-sumber ataupun fasilitas-fasilitas yang memungkinkan, yang dapat dimungkinkan bagi seseorang ataupun kelompok ataupun lembaga ataupun lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan pendidikan masyarakat itu untuk mewujudkan kegiatan ataupun suasana pembelajaran. Di dalamnya ada tutor, ada tenaga pendidik, tutor, penyuluh, fasilitator, instruktur, pelatih, seperti itu. Yang mana di dalamnya juga
tidak hanya tenaga pendidikan saja, tapi kan ada sumber-sumber ataupun masukan-masukan lain seperti kurikulum. Ya, kurikulum juga bahan-bahan materi pembelajaran, ya tujuan-tujuan pembelajaran ataupun silabusnya gitu, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh pendidikan masyarakat itu bisa lebih jelas seperti itu. Ya, metode, teknik ya dalam pendekatan pembelajaran dan seterusnya. Lalu juga ada sarana dan prasarana, ada perpustakaan, terus juga tempat-tempat belajarnya seperti itu, sarana dan prasarana, ya alat-alat kegiatan pembelajaran seperti itu. Lalu berikutnya ada masukan mentah. Masukan mentah ini berkaitan dengan warga belajar ataupun peserta didik, ya bisa kita katakan juga raw input ya. Jadi peserta didik dalam pendidikan masyarakat ini berbeda sekali karakternya dengan pendidikan formal ya, karena dari segi usia itu bervariasi sekali untuk pelaksanaan program ataupun pembelajaran di pendidikan masyarakat itu dengan berbagai macam karakteristik. Bisa jadi satu kelas itu usianya berbeda-beda, tidak mungkin ada yang sama, bisa jadi seperti itu ya gitu. Jadi dengan berbagai macam karakteristik eksternal di lingkungan sekitarnya, sosial budaya seperti itu, yang memang perlu dibantu dan perlu pendekatan khusus ya, apalagi orang dewasa itu berbeda ya, tidak bisa diajari seperti anak-anak dengan pendekatan pedagogik ya, seperti itu. Lalu setelah itu ada proses ya, proses kegiatan pembelajaran ya. Proses pembelajarannya bisa sangat bervariasi sekali pendekatan pembelajaran yang digunakan, bisa juga pedagogi ya, ataupun yang sering ataupun umumnya digunakan adalah pendekatan andragogi ataupun pendekatan pembelajaran pada orang dewasa seperti itu ya. Nah, jadi proses kegiatan pembelajarannya seperti apa gitu ya, penerapan prinsip-prinsip andragogi, penerapan prinsip-prinsip pedagogi gitu ya. Nah, yang mana hasil dari kegiatan pembelajaran ini tentunya ya dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor dari para peserta didik, sehingga masuklah ke keluaran gini, ada keluaran ya, keluaran ataupun output hasil belajar dilihat dari pengetahuan ya ataupun knowledge-nya, dilihat dari ataupun kognitifnya, dilihat dari psikomotor ya ataupun afektifnya ya gitu ya. Lalu ada masukan lain ya, masukan lain itu berkaitan dengan daya dukung ya, daya dukung dari lingkungan sekitar, daya dukung dari pimpinan sekitar, kebijakan ya, yang mana dapat meningkatkan ataupun menjadikan motivasi bagi para warga belajar ataupun para peserta didik ya. Bisa ada modal usaha ataupun bahan baku yang nantinya dapat digunakan oleh peserta didik untuk melanjutkan hasil belajarnya, karena pembelajaran dalam pendidikan masyarakat atau pendidikan formal itu tidak hanya kognitif atau psikomotor, tapi hasil belajar itu bisa langsung diterapkan ya secara langsung di masyarakat. Nah, terakhir adalah pengaruh ataupun outcome ya, dampak, bukan hanya dilihat dari outputnya saja ataupun hasil secara kognitif, afektif, dan psikomotor, tapi dilihat dampaknya bagi dirinya. Ada peningkatan kemampuan, ada peningkatan kesejahteraan hidup, ataupun dapat meningkatkan kepercayaan diri ya, lalu juga meningkatkan pendapatannya, memiliki keterampilan baru yang nantinya bisa dijadikan dasar untuk dia melanjutkan kehidupannya, bisa berusaha, bisa bekerja karena diberikan keterampilan seperti itu ya. Ini program-program ini nanti dijadikan dasar juga ketika kalian merancang sebuah program pendidikan masyarakat ya, seperti itu. Selanjutnya program pendidikan masyarakat dapat diartikan sebagai kegiatan yang disusun secara terencana dan memiliki tujuan, sasaran, isi, dan jenis kegiatan, pelaksanaan kegiatan, proses kegiatan, ya, lalu waktu, fasilitas, alat-alat, biaya, dan sumber-sumber pendukung lainnya. Ya, selanjutnya
Ya, pengelolaan program pendidikan masyarakat itu dapat diartikan sebagai suatu rangkaian usaha yang dilakukan oleh pelaksana program untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi melalui program-program pendidikan non formal gitu. Jadi bagaimana sih pengelolaan program ini dapat menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga permasalahan itu dapat dipecahkan ya melalui beberapa program-program pendidikan non formal yang tadi saya sebutkan ada 7 ya, ada kurang lebih ada 7 program menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 gitu. Ya. Lalu selanjutnya, nah ini prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan masyarakat itu adalah bentuk penerapan manajemen ataupun administrasi ya dalam mengelola, mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam pendidikan masyarakat. Jadi bagaimana menerapkan manajemen ataupun administrasi untuk mengelola, mengatur dan mengalokasikan seluruhan sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusianya gitu yang terdapat dalam pendidikan masyarakat. Lalu ruang lingkup manajemen pendidikan masyarakat ya, kombinasi antara fungsi manajemen ya dengan bidang garapan pendidikan masyarakat itu peningkatan sumber daya manusia ya, juga ada sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar ya, bukan sumber belajar dalam pendidikan masyarakat itu bukan hanya tutor, bukan hanya guru saja, tapi sumber-sumber belajar lain yang ada di lingkungan sekitar, bahkan teman sejawat pun ataupun teman sebaya di dalam kelasnya ya itu juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar karena ketika kita menggunakan prinsip pembelajaran orang dewasa, tentunya pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh para peserta didik itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk dijadikan sebagai sumber belajar, sumber sarana-prasarana dan dana ya, sehingga tergambar apa yang sedang dikerjakan dalam konteks manajemen pendidikan masyarakat ya, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan masyarakat baik dari diri individu, para peserta didiknya ataupun secara kelembagaan seperti organisasi, BKBM, LKP dan lainnya, yang itu juga merupakan kerangka kelembagaan di mana manajemen dapat berperan mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan gitu ya. Jadi pada dasarnya fungsi dari manajemen itu adalah mengintegrasikan ya dengan beberapa fungsi-fungsi ya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian ya. Kalau misalkan kita mengacu pada teorinya Terry, ada POAC, perencanaan ya, organisasi ya, terus mengorganisasikan, terus juga ada pelaksanaan, activating, dan ada controlling. Jadi bagaimana orang-orang ataupun SDM yang ada di dalam suatu organisasi itu ya bisa mengintegrasikan dari peran para sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya gitu ya. Nah, lalu berikutnya di sini ada beberapa tingkatan organisasi ya, ada beberapa tingkatan organisasi dimulai dari technical level gitu. Jadi technical level ini berkaitan dengan pembelajaran ya, berkaitan dengan proses-proses pembelajaran, hal-hal yang sifatnya teknis di dalam organisasi ya. Artinya bagaimana program-program pendidikan masyarakat, misalkan pendidikan kesetaraan di satu PKBM itu secara teknikal proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, yang dimuatori ataupun dikelola oleh tutor ataupun oleh pamong kalau di SKB seperti itu. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan, makanya harus ada kurikulum, harus ada silabusnya ya, ataupun RPP-nya gitu ya, materi-materi pembelajarannya, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang digunakannya seperti apa, sesuaikan dengan karakteristik dari peserta didiknya. Ya, lalu berikutnya ada managerial level. Ya, managerial level itu berkaitan dengan kepemimpinan dari organisasi suatu lembaga. Jadi bagaimana pemimpin ya di dalam organisasi pendidikan masyarakat ini ataupun kelembagaan ataupun satuan-satuan pendidikan masyarakat ini dapat berjalan dengan adanya pemimpin seperti itu. Ya, lalu berikutnya adalah institutional level ya. Ini yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga dengan lingkungan sekitarnya, karena tadi ya, pendidikan masyarakat itu tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh lingkungan sekitar ya, terutama
ya bisa bekerja sama dengan DUDI ataupun dunia usaha dan dunia industri seperti itu. Ya, yang mana nanti si lulusan dari PKBM, dari LKP, dari SKB ataupun dari lembaga-lembaga ataupun satuan-satuan lainnya ya itu ya bisa langsung mengaplikasikan ya bisa diserap oleh dunia usaha dan dunia industri, apalagi dengan kondisi sekarang vokasi misalkan itu kan sudah harus ada koneksi ya, harus ada kerjasama dengan para dunia usaha dan dunia industri, sehingga nantinya bisa langsung diserap oleh mitra ya, lembaga-lembaga mitra dari setiap lembaga pendidikan masyarakat seperti itu ya. Dan ya, manajemen dalam pendidikan masyarakat itu ataupun dalam konteks kelembagaan gitu ya, ini memang mencakup sangat luas sekali bidang-bidangnya, yang bidang-bidang yang ditangani pun juga cukup banyak dan juga kompleks ya dalam pendidikan masyarakat, yang mulai sumber daya manusianya ya, yang memang tidak seperti formal, tentunya akan sangat sulit mengelola sumber daya manusia yang ada di pendidikan masyarakat, apalagi juga peserta didiknya. Lalu di kaitannya dengan fisik, kondisi fisik bangunannya seperti itu, keuangannya yang sangat terbatas gitu, berbeda dengan sekolah formal yang memang ada bosnya, meskipun kita juga ada bantuan-bantuan tapi tidak seperti yang ada di pendidikan formal, dan juga secara keseluruhan kegiatan proses belajar mengajarnya pun akan sedikit berbeda, karena tidak full dalam satu minggu itu dilakukan kegiatan pembelajaran ya. Jadi dengan fleksibilitas ya, tapi tetap tujuan ataupun esensi dari kegiatan pembelajarannya itu tidak lupakan ataupun tidak kesampingkan seperti itu. Hanya organisasi ataupun manajemen ini ya butuh peran dari pemimpin ataupun seorang leader ataupun seorang manajer seperti itu. Jadi peran pemimpin dalam organisasi dalam menjalankan program-program pendidikan masyarakat ini sangat penting ya. Nah, tapi terkadang banyak orang yang salah persepsi dalam mengartikan bahwasanya manajemen itu yang sama dengan kepemimpinan, padahal itu adalah sesuatu yang berbeda, tapi memang saling melengkapi antara manajemen dan juga kepemimpinan seperti itu. Karena manajemen tidak akan berjalan kalau misalkan tidak ada orang yang memimpinnya. Kepemimpinan pun tidak akan berjalan kalau misalkan tidak ada orang-orang yang nantinya menjalankan roda organisasinya dengan cara adanya fungsi-fungsi manajemen tersebut gitu ya. Nah, ini adalah perbedaan kepemimpinan dan manajemen menurut John Kotter ya. Manajemen yang baik itu menghasilkan tatanan dan konsistensi dengan menyusun rencana-rencana yang formal ya. Ada rencana-rencana formal yang memang harus tersusun secara sistematis dan terencana, merancang struktur organisasi yang ketat gitu. Jadi di dalam organisasi itu harus ketat. Kalau misalnya tidak ketat, tidak akan berjalan organisasi, dan juga nanti visi misi ataupun tujuan dari organisasi tidak akan tercapai gitu ya. Jadi harus ada struktur organisasi ketat. Jadi makanya kemarin saya sampaikan juga tempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya gitu kan ya, supaya organisasi berjalan dengan baik dan tidak malah nantinya merepotkan para anggota-anggota yang sudah ada di dalam organisasi tersebut gitu ya. Dan juga memantau hasil melalui perbandingan dengan rencana gitu ya. Makanya ada fungsi manajemennya berupa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan seterusnya. Yaitu untuk apa? Untuk memantau ya jalannya kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan. Nah, lalu kepemimpinan itu sebaliknya menyangkut menetapkan arah dengan menyusun satu visi masa depan. Jadi yang memang organisasi itu harus ada visi. Yang menentukan visi itu adalah seorang pemimpin ataupun manajernya ataupun ketua lembaganya ataupun ketua instansinya seperti itu. Nah, nantinya si pemimpin ini yang nanti dapat menentukan menentukan arah ya. Satu organisasi itu akan menentukan arah program ini akan dibawa kemana ya, output dari programnya apa. Misalkan pendidikan kecakapan hidup ya, ataupun pendidikan kecakapan hidup bagi perempuan, pemberdayaan perempuan gitu. Nah,
apa output yang akan dibawa oleh seorang pemimpin dalam mengelola program tersebut, seperti itu. Apakah setelah melakukan program selesai ataupun ada tindak lanjutnya, sehingga nanti para perempuan-perempuan yang mengikuti program pendidikan harapan hidup ini ya bisa berwirausaha sendiri, ya bisa bekerja ataupun sesuai dengan kebutuhan lainnya dari peserta didiknya, seperti itu. Dan fungsi dari seorang pemimpin ini adalah dapat menyatukan orang-orang yang ada dalam suatu organisasi ya dengan cara berkomunikasi yang baik gitu kan, mengkomunikasikan visi dan misi yang dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun pimpinan ya, yang sehingga para anggotanya di dalam organisasi ataupun pelaksana programnya itu dapat menyerap ataupun memahami apa yang diinginkan ataupun disampaikan oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan dan juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika program tersebut dilaksanakan ataupun mencapai tujuan organisasi itu dijalankan, seperti itu. Makanya peran pemimpin di sini penting. Makanya itulah antara pemimpin dan manajemen ya gitu. Meskipun ini berbeda memang. Jadi saling melengkapi antara pemimpin dan juga manajemen ya, seperti itu. Nah, ini kepemimpinan itu dapat dirikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu ataupun kelompok, untuk mencapai sasaran ataupun tujuan. Organisasi membutuhkan kepemimpinan dan manajemen yang kuat ya untuk meraih efektivitas yang optimal tentunya gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi orang lain ya, supaya apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi visi dari organisasi yang sudah dirancang oleh seorang pemimpin tersebut itu dapat diterima oleh para anggota dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para anggota, dan akhirnya tujuan programnya dapat tercapai. Organisasi membutuhkan kepemimpinan dan manajemen yang kuat untuk meraih efektivitas yang optimal, karena ya dengan adanya pemimpin ini diharapkan dapat bekerja dengan baik secara efektif dan efisien. Pemimpin harus menciptakan visi tentang masa depan yang memberikan inspirasi kepada para anggotanya gitu. Jadi pemimpin itu harus visioner ya gitu. Nah, memang ada perbedaan gitu. Ada yang mengatakan perbedaan antara pemimpin ya ataupun juga leader ataupun juga bos, itu nanti ada perbedaan ya. Nanti kita akan bahas juga. Jadi pemimpin harus menciptakan visi tentang masa depan, memberikan inspirasi kepada para anggota organisasi ya agar bersedia mencapai visi tersebut gitu. Ya, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi perilaku orang lain ya, karena pemimpin ini ataupun kepemimpinan ini bisa dikatakan juga sebagai seni untuk mempengaruhi perilaku manusia, karena ya kan ada komunikasi di dalamnya. Nah, komunikasi itu berkaitan dengan seni untuk menyampaikan pesan, sehingga pesan yang diinginkan itu bisa diterima oleh para komunikan gitu ya. Gitu. Ya, jadi kepemimpinan harus diikat oleh aturan-aturan suatu birokrasi tertentu gitu. Lalu apabila kepemimpinan dibatasi oleh aturan-aturan birokrasi tertentu dan dikaitkan oleh fungsi organisasi tertentu, maka dinamakan manajemen gitu. Jadi kalau kepemimpinan dibatasi oleh aturan-aturan birokrasi ya ataupun dikaitkan dengan suatu organisasi tertentu, maka itu dinamakan sebagai manajemen. Nah, maka fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan itu merupakan fungsi pokok yang tidak dapat dipisahkan. Nah, disinilah kepemimpinan di dalam manajemen mulai dilaksanakan. Gitu ya. Jadi makanya tadi ada perbedaan antara pemimpin, terus juga bos ya, leader gitu. Nah, kalau bos itu kan kecenderungannya adalah menyuruh gitu, menyuruh orang lain, menyuruh anggotanya untuk melakukan kegiatan ataupun melakukan apa yang diinginkan oleh dirinya gitu ya, tanpa mengarahkan, mengajarkan bagaimana caranya gitu, membimbing kepada anggotanya ataupun bawahannya ya. Yang penting si anggotanya tuh, yang penting kamu harus kerja keras gitu. Gimana caranya kerja keras? Ya caranya gimana kamu aja. Nah, itu adalah bos ya. Yang penting hasilnya dapat tercapai gitu, dengan tidak
mengayomi, tidak mengayomi seperti itu. Maka berbeda dengan yang dinamakan sebagai leader ya. Kalau leader itu sifatnya adalah memerintahkan ataupun mendelegasikan suatu pekerjaan kepada anggotanya ataupun kepada bawahannya ya, tanpa adanya kemarahan, kekeluargaan, keterbukaan gitu. Dan juga cenderungnya adalah menuntun ya, membantu ya, membimbing dari belakang dari tugas-tugas yang dikerjakan oleh anggota ataupun bawahannya seperti itu. Karena kan ada, kalau di pendidikan kan ada istilah turi handayani gitu ya. Jadi si leader ini membantu mendorong dari belakang, menuntun, mengarahkan dari belakang kepada para anggota ataupun para bawahannya. Nah, itu perbedaan antara pemimpin dan juga bos gitu ya, bos gitu. Nah, makanya kepada kalian jadilah leader, jangan jadi bos yang hanya bisa memerintah tanpa mengarahkan seperti apa yang seharusnya dilaksanakan oleh para anggotanya. Ya. Nah ini, tadi kita sudah sampaikan ya, ada 10 patokan Dikmas dalam merancang program pendidikan masyarakat. Ya, 10 patokan Dikmas ini ada kelompok belajar. Ya, biasanya memang kegiatan-kegiatan pembelajaran pendidikan masyarakat itu berkelompok sifatnya. Ya, biasanya satu kelompoknya itu terdiri dari 10 orang. Lalu tujuan belajar harus jelas ya, keluarga belajar ya dengan berbagai macam karakteristik tadi, ataupun bisa dikatakan juga sebagai raw input ya, sebagai raw input. Ya, lalu ada sumber belajar ya, ada sumber belajar ya, sumber belajar bisa dari manapun ya, tidak hanya dari guru saja, bisa dari buku juga ataupun lingkungan sekitar. Sarana belajarnya ada pamong belajar ataupun bisa dikatakan juga sebagai tutornya ya, ragi belajar yang dapat membantu mengembangkan kegiatan pembelajaran gitu ya. Ada panti, dana belajar, dan hasil belajar ini bisa kalian dalami ya tentang 10 patokan Dikmas ini juga untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat ya. Nah, berikutnya adalah program-program dari pendidikan masyarakat itu sendiri ya. Ini ada 8 program pendidikan masyarakat ya. Ada pendidikan kecakapan hidup, ada pendidikan anak usia dini ya, lalu ada pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan juga pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti itu ya. Ya, ini dan juga ada satuan-satuannya ya. Satuan dari pendidikan non formal itu menurut undang-undang ada lembaga kursus dan pelatihan ya, ada lembaga pelatihannya, kelompok belajar, PKBM, majelis taklim, dan juga satuan pendidikan sejenis ya. Itu dulu ya, nanti kita akan lebih detail bahas tentang program dan satuan di minggu depan. Terima kasih, mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya sampaikan. Tetap semangat, sehat terus. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.